Di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, di antara sekumpulan food truck, ini ternyata ada loh sebuah food truck yang khusus menjual masakan Minang. Wah! Food truck itu bernama Arnie Kitchen, milik sepasang suami istri asal Indonesia. Bu Arnie dan Pak Muhammad Fahri mulai mengenalkan kuliner Nusantara kepada warga Washington DC. Mulai dari nasi padang, daging rendang, sate ayam, sate kambing, nasi goreng, hingga batagor pun ada, Fems. Kita tuh kan lain daripada yang lain. Oh, ya. Iya, jadi dan rasanya juga Otentik ya. autentik. Kalau udah sekian banyak menu ini Pak, yang paling banyak dipilih atau dipesan sama warga American Public nih khususnya? Yang pabrik nomor 7, Pak, rendang. Rendang, tetap rendang ya, yang menjadi ini ya, inceran ya. Masih cerah. Rasa menjadi bagian penting dalam memperkenalkan masakan Indonesia. Namun sayangnya, untuk mendapatkan bumbu khas Indonesia di Washington DC ini masih sulit, Fems. Pak Fahri ini masih harus mendatangkannya dari Sumatera Barat dengan ongkos kirimnya sangat mahal. Tapi ini semua demi menjaga rasa otentik masakannya. Tapi, upaya Pak Fahri ini rupanya nggak sia-sia, Fems. Arnie's Kitchen ini dia mampu bertahan dan banyak warga lokal pun yang menjajal masakannya. So this is the first time you taste First time, Indonesian yeah. cuisine, right? It is, And this is rendang. absolutely. Okay. Yeah, and it's delicious. I love a curry, Uh-huh. and man, this is one of the best I've had. Like just the right amount of spice, so much flavor. Right. It's great. Ya iyalah, Mr. Bule. Masakan Indonesia, terutama masakan Minang itu enak. Baru tahu dia. Ya, Fems. Ya enak dari tanah Minang, bukan cuma makanan beratnya aja, Fems. Nih, lihat nih, yang di bawah satu ini ya. Widih, banyaknya. Mau dibawa kemana nih, Pak? Sampai semobil pick up begini. Fems, yang lagi diangkut ini terbuat dari ubi kayu loh. Yap, kalau kalian salah satu penikmatnya, wah ini gak ada salahnya nih. Kalau sesekali cobain camilan khas asal Sumatera Barat ini yang berwarna kuning dan berbentuk seperti angka 8 ini. Waduh. Nah, selain rasanya yang gurih dan lezat, teksturnya ini juga renyah, Fems. Jadi cocok banget nih disantap di kondisi apapun. Tapi kayaknya kalau lagi sakit gigi, lebih baik nikmatin sakit giginya aja dulu ya, Fems ya. Daripada makan, nambah sakit nih kalau nyobain si kuning ini. Orang Minangkabau nyebut camilan khas ini dengan sebutan karak kaliang. Kudapan berbentuk angka 8 ini dibuat dari tepung pati singkong. For your info nih, Fems, pati ini dibuat dari ubi kayu yang dicampur dengan air, terus diperas sehingga menghasilkan pati, dan dikeringkan sampai berbentuk tepung. Nah, rasa khas karak kaliang itu tuh gurih, Fems. Jadi harus ditambahkan campuran bawang putih, garam, merica, dan bumbu pendukung lainnya. Gak lupa nih, pakai tambahan bumbu kunyit, biar warnanya lebih meriah, Fems. Adonan ini kemudian dimasak kurang lebih 15 menitan aja nih. Sama kayak bikin dodol, Fems. Kalau teksturnya berubah jadi lebih kental atau mirip-mirip KLM gitu, wah ini bisa langsung diangkut nih ya. Oh iya, mungkin terdengarnya ganjil ya. Makanan berwarna kuning cerah ini punya nama karak kaliang, yang dalam bahasa Minang, kata kaliang itu berwarna gelap. Loh, kok kan kuenya nggak gelap, Fems? Uniknya, dikutip dari berbagai sumber, penamaan karak kaliang ini berkaitan dengan orang Tamil yang menjual oleh-oleh di Pasar Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Fems. Saat itu, ada yang pengen beli oleh-oleh yang mirip banget sama karak kaliang yang kita kenal saat ini. Nah, pembeli itu langsung kasih nama karak kaliang. Jadi keterusan deh sampai sekarang. Terdiri dari dua kata, yaitu karak yang merupakan bahasa Minang itu dari kata kerak atau lapisan kering dan keras pada sebuah benda. Sementara kata kaliang atau keling ini merupakan sebutan untuk orang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Ada-ada aja, Fems ya. Kota Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan 50 kota ini merupakan 4 dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat yang paling banyak menjual karak kaliang sebagai oleh-oleh. Nah, gantian nih. Kalau pekerjaan yang satu ini biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu. Mereka sibuk membentuk adonan tadi menyerupai angka 8. Tapi kalau gulungannya lepas dan berakhir dengan bentuk angka 0, tetap disebut karak kaliang juga kok, Fems. Bedanya lagi kalau di Kota Padang, kudapan ini disebut dengan nama 88 atau 8 dalam bahasa Minang. Ya iyalah, masa udah dikasih nama 8 tapi bentuknya angka 4. Oh iya, biasanya nih
Proses yang satu ini dikerjakan oleh ibu-ibu di rumahnya masing-masing, fams. Jadi mereka bisa tetap produktif sambil nonton TV atau nemenin anaknya bermain. Terakhir, digoreng deh. Oh iya, kalau dipikir-pikir, makanan apapun yang dibuat di tanah Sumatera Barat pasti nggak jauh-jauh dari tungku kayu bakar kan, fams? Banyak di antara mereka yang masih bertahan memasak menggunakan tungku kayu bakar karena mereka masih ingat betul terhadap asal-usulnya. Kenangan bagaimana mereka hidup dan dibesarkan dengan tungku. Tapi emang nggak bisa dibohongin ya, fams, kalau masak apapun pakai kayu bakar kayak gini bisa bikin makanan jadi lebih nikmat. Oh iya, sekarang ini udah ada loh ratusan industri rumahan yang mencoba peruntungan dengan memproduksi karak kaliang dengan jumlah yang cukup banyak, fams. Rata-rata mereka bergerak di bidang usaha karak kaliang ini, membuka toko sendiri, menjajakannya di terminal, pasar, sampai di minimarket, fams. Penikmatnya bukan cuma lidah-lidah masyarakat Indonesia aja. Konon katanya bule pun ini juga banyak yang kepincut karena rasanya yang gurih banget. Apalagi kalau dicocol pakai kuah sate Padang. Mantep banget nih. So, kalau lagi berkunjung ke Sumatera Barat, harus banget nih pilih karak kaliang untuk oleh-oleh. Sekalian kerupuk sanja ya. Hihi. Fams, gotong royong bukan hanya sebatas bersih-bersih desa aja ya. Bikin gelamai yang dilakukan bapak-bapak di Parik Rantang Kota Payakumbuh, Sumatera Barat ini termasuk salah satunya nih. Gotong royong yang dikenal dengan ngaduk gelamai ini merupakan proses mengadon gelamai yang biasanya cuma dilakukan kaum pria aja nih, fams. Secara bergantian, mereka akan mengaduk gelamai di atas tungku api dengan kuali besar. Bukan tanpa sebab nih, kenapa ibu-ibunya tidak disarankan untuk mengaduk gelamai. Masakan ini nggak boleh berhenti diaduk sampai gelamainya matang. Kalau telat diaduk, maka gelamai ini bisa gosong, fams. Buat yang masih asing, gelamai atau dikenal juga dengan sebutan dodolnya masyarakat Minangkabau adalah salah satu makanan tradisional yang populer banget di Indonesia. Bahan utama gelamai adalah santan, fams. Ngomongin tentang santan nih, kalau dipikir-pikir, hampir semua makanan masyarakat Minang mengandung santan, fams. Air perasan daging kelapa ini bisa menciptakan rasa gurih pada makanan. Menurut salah satu buku kuliner Indonesia, ada 60 jenis makanan khas Minangkabau yang bersantan. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada Aceh yang cuma punya 21 jenis makanan bersantan aja. Fams, ternyata perkebunan Sumatera Barat menghasilkan kelapa dan santan berkualitas tinggi. Seenggaknya nih, yang paling familiar ada 3 jenis kelapa. Kandungan minyak dalam kelapa tersebut berbeda dengan kelapa dari daerah lain. Makanya, olahan masakan Minang ini di daerah asalnya terasa berbeda dan lebih enak. Sebagai pemanis, gelamai dibuat menggunakan gula tebu atau gula aren. Bukan cuma itu aja, gula juga bisa memberikan aroma, membantu pembentukan lapisan keras atau tekstur pada dodol, dan sebagai pengawet. Yap, sama halnya dengan garam. Sifat gula pasir adalah higroskopis atau menyerap air, fams. Jadi sel-sel bakteri akan dehidrasi dan akhirnya mati. Wait, jangan lupa, gulanya disaring dulu ya. Soalnya, biasanya masih ada sisa-sisa serat tebu yang masih menempel pada gula batoknya. Oh iya, fams, gelamai juga punya beberapa variasi rasa yang bisa disesuaikan dengan selera. Selain berwarna merah kecoklatan, layaknya dodol pada umumnya, ada juga produsen yang membuat varian rasa seperti coklat, kopi, ketan hitam, taro, matcha, dan masih banyak lagi. Yap, untuk menarik minat konsumen yang lebih luas. Maklum, image gelamai ini kan biasanya dikonsumsi oleh orang dewasa aja. Dengan rasa-rasa macam ini, anak-anak muda diharapkan ikut tertarik. Fams, kata gelamai ternyata berasal dari bahasa Minang, yaitu gelame, yang artinya berlemak dengan tekstur yang kenyal, seperti dodol. Untuk penamaan gelamai ini merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu gulo dan amai, sehingga digabungkan menjadi gelamai. Salah satu keunikan dari gelamai ini adalah proses pembuatannya yang masih dilakukan secara tradisional. Pada saat proses pengadukan, emang diperlukan keahlian khusus nih untuk menjaga agar gelamai ini nggak mudah gosong atau terlalu keras, fams. Nah, selain itu, proses pengadukan yang terus-menerus ini juga berfungsi untuk menghilangkan kadar air dan membuat tekstur gelamai ini lebih kenyal dan kental. Nah, walau disebut mirip dodol dan jenang dari Kudus di Jawa Tengah, gelamai ini lebih spesial nih, fams. Bedanya, dalam gelamai terdapat taburan kacang tanah yang udah disangrai dan ditumbuk kasar.
Penambahan kacang tanah ini bisa memberikan sentuhan rasa gurih renyah yang unik dan gak bisa ditemukan pada dodol-dodol lainnya yang ada di Indonesia. Kalau dibayangin nih, serasa makan coklat yang ada di dalamnya ada kacang-kacang gitu, fams. Bedanya, tekstur gelamai ini dia lebih lengket dan butuh effort untuk mengkonsumsinya. Hehehe. Semangat bapak-bapak, dikit lagi udah selesai kok. Kalau udah mau matang, adonan jadi lebih berat untuk diaduk, fams. Sama seperti dodol pada umumnya, tekstur lengket dan kenyal khas gelamai berasal dari kandungan amilopektin pada tepung beras, fams. Selain itu, kandungan amilosa pada gula juga berperan dalam pembuatan tekstur. Kandungan amilosa yang tinggi akan menyebabkan dodol menjadi keras. Nah, kalau teksturnya udah berubah kayak gini nih, bisa langsung diangkut deh. Fams, usaha gak akan ada yang mengkhianati hasil. Dengan proses yang gak gampang, gelamai ini dia bisa awet sampai 5 bulan lamanya dengan suhu normal. Rahasia gelamai bisa bertahan lama terletak pada proses pembuatannya yang lama. Yep, mirip-mirip sama saudaranya, yaitu rendang yang butuh waktu berjam-jam untuk memasaknya. Saat suhu gelamai ini masih panas, harus segera dibungkus ya, fams. Kalau semakin lama terkena udara, teksturnya berubah menjadi mengeras dan menyulitkan proses packing. Makanan dengan berbagai sebutan seperti galamai, kalamai, calamai ini bukan cuma bisa didapatkan di Payakumbuh aja, fams. Hampir di seluruh daerah di Sumatera Barat punya gelamainya masing-masing. Menariknya nih, bagi masyarakat Minangkabau sendiri, masalah cita rasa gelamai ini dia nggak sesederhana bentuknya. Dengan mencicipinya sedikit aja, lidah orang Minang ini dapat membedakan manakah gelamai asli Payakumbuh maupun daerah-daerah lainnya. Bayangin, fams, ada sekitar 1 ton lebih singkong yang diolah jadi cemilan yang enak di sini. Ya, 1 ton udah sama kayak berat 10 motor bebek tuh. Ngomongin tentang kuliner dari Provinsi Sumatera Barat, emang seolah nggak pernah ada habisnya, fams. Kalau berkunjung ke Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, belum lengkap rasanya kalau nggak berburu makanan khasnya. Ya juga bisa dijadikan sebagai buat tangan. Salah satu yang patut dicoba adalah keripik ganepo yang terbuat dari singkong. Kelasnya udah bukan lokalan aja, fams. Olahan singkong sebanyak ini diekspor sampai ke Singapura, Malaysia, sampai ke Kuwait juga loh. Gak semua singkong bisa diolah jadi ganepo ya. Singkong dari tanah sumbar aja nih yang bisa digunakan, karena cenderung punya tekstur yang renyah dengan hasil akhir yang gak keras. Bukan cuma supaya warnanya jadi lebih menarik ya, fams. Rendaman air berwarna kuning ini sudah bercampur bumbu biar lebih gurih. Singkong yang cosplay berbentuk dadu ini direndam dengan campuran kunyit, bawang merah, bawang putih, garam sebagai penyedap rasa. Jadi nggak ada tuh pewarna kimia tambahan. Nah, karena ukurannya relatif kecil, rendamannya juga nggak butuh waktu lama-lama banget nih, fams. Sekitar 20 menit aja, potongan singkong udah berubah warna. Saat masih basah-basah kayak gini, langsung digoreng ya, fams. Oh iya, goreng singkongnya harus sampai kering dan diangkat saat keripik sudah mengapung, fams. Biar ganeponya ini punya rasa renyah dan gak keras saat dikunyah. Pantasan aja, bisa sampai ekspor, fams. Kualitasnya no play-play banget deh. Pak Eri, sebagai pemilik usaha ganepo ini, sering banget kasih pelatihan pengolahan ganepo. Hal ini dibuktikan dari jajaran sertifikat yang udah beliau dapat. Nah, bukan cuma di daerah Padangkandi, Kecamatan Gugua, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat aja nih, fams. Sentra pembuatan olahan singkong ini tersebar sampai ke Kota Payakumbuh juga loh. Nah, setelah ditiriskan, gak boleh langsung disimpan di wadah tertutup yang kedap udara ya. Biarin suhunya berubah jadi dingin dulu, biar gak cepat basi. Nah, ganepo ukuran raksasa ini nih yang biasanya diekspor. Satu bal ganepo ini berisi kurang lebih 50 kg. Bal ganepo ini kemudian dikirim tanpa merek atau white label ke negara tetangga. Permintaan white label ini juga nggak melulu untuk ekspor ya. Banyak juga loh toko oleh-oleh yang minta ganepo milik Pak Eri ini tanpa label dan dicap dengan nama toko oleh-oleh yang tersebar di seluruh Sumatera Barat. Fams, keripik berbentuk dadu ini cocok banget loh dijadikan sebagai camilan, pendamping nasi, ataupun teman makan sate Padang. Gak jarang juga nih, keripik ganepo dijadikan sebagai buah tangan saat berkunjung ke Ranah Minang. Murah kok, fams. Satu bungkus dengan berat 300 gram dibanderol dengan harga 20 ribuan aja. Gak perlu buru-buru deh bisanya ya. Doi bisa awet sampai 3 bulan lamanya loh, fams. Karena teksturnya yang kering, fams. Jangan sampai nggak nyobain ya. Rugi loh kalau seumur hidup nggak sekalipun nyobainnya. Dan bisa dibeli di toko online atau datang langsung ke Payakumbuh sini. Hehehe.
ini ada hajatan atau festival di mana ada segunung umbi-umbian yang mau ikut kirap. Beneran. Yaudah, kita nonton aja ya. Wih, biasanya nih fams, kalau ada festival atau acara kirap yang diusung dalam tumpang gunungan berupa nasi tumpeng, ayam goreng, urapan, atau buah-buahan. Tapi lain lagi nih kalau di Tasikmalaya ini. Dalam sebuah festival yang meriah kayak gini, justru olahan umbi-umbian nih yang dihadirkan. Namanya aja Festival Bebetian atau umbi-umbian. Ratusan warga dari berbagai daerah di Kecamatan Cisayong ikut memeriahkan tradisi tahunan ini, fams. Wah, ramai banget ya. Di sini, warga berduyun-duyun datang ke sebuah area pesawahan sambil mengarak aneka makanan jadul berbahan umbi-umbian. Uniknya sih, aneka makanan ini dibawa dengan tampah bambu untuk dinilai para juri, fams. Setelah dipamerkan, makanan jadul ini lanjut dinikmati, fams. Weh, pada rebutan tuh, seru ya. Selain bentuk rasa syukur hasil panen yang melimpah, ajang ini juga untuk memperkenalkan kembali makanan jadul kepada generasi muda sebagai konsep ketahanan pangan orang tua terdahulu, sekaligus ajang silaturahmi bagi petani pasca panen. Kemudian, Festival Bebetian ditutup dengan pentas seni tradisional dan kaulinan barudak atau permainan anak zaman dahulu. Wah, nuansa tradisional jadi semakin kental, fams. Oh iya, umbi-umbian ini yang tadi dibilang banyak, murah, ngenyangin. Ditambah satu, deng, kaya akan khasiat dan gizi. Tak bisa dipungkiri, fams, umbi-umbian ini bisa jadi alternatif untuk dijadikan sumber makanan utama pengganti beras. Umbi-umbian sudah ada sejak zaman purba, dikenal oleh manusia. Sebenarnya keberadaannya ini sudah tidak asing lagi. Tapi entah mengapa nih, bahan makan pokok dari umbi-umbian ini seolah tersingkirkan oleh beras ataupun gandum. Padahal, umbi-umbian ini dia nggak kalah unggul dan menarik loh. Berikut rangkuman beberapa fakta unik tentang umbi-umbian. Siapa tahu aja bisa menggugah rindu kita terhadap mereka nih, fams. Fakta pertama, sebagai sumber energi, umbi-umbian ini kaya akan karbohidrat, tapi tidak mengandung lemak ataupun kolesterol. Kandungan gizi lainnya juga kaya. Umbi-umbian terutama di ubi jalar mengandung protein, vitamin A, B, serta C. Jadi kandungan gizi si ubi ini ternyata kaya banget. Jadi jangan diremehin ya, fams. Fakta kedua, kalau mau lebih bahagia, makanlah umbi-umbian. Tahu nggak, fams? Umbi-umbian ini seperti ubi jalar ternyata mengandung magnesium. Nah, menurut penelitian nih, asupan magnesium ini berperan penting dalam transmisi syaraf dan kontraksi otot. Sebuah penelitian di Jerman pada tahun 2016 ini juga menemukan adanya kaitan mengkonsumsi magnesium dengan stres. Mengkonsumsi magnesium secara berkala mampu memulihkan berbagai gejala stres yang bisa berujung pada depresi. Wah, keren gak tuh? Fakta ketiga, singkong yang populer di Indonesia ternyata berasal dari benua Amerika. Dikutip dari Tempo.com. Singkong pertama kali dibudidayakan oleh suku Maya di Yucatan, Meksiko. Singkong sejenis tanaman umbi-umbian dari keluarga Euphorbiaceae, tanaman asli daerah tropis Amerika Latin. Peneliti Pusat Riset Arkeologi Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Hari Suroto mengatakan, dalam sejarahnya, tanaman singkong ini pertama kali diperkenalkan ke Kongo, Afrika oleh Portugis pada abad ke-15. Kemudian, Portugis mengenalkan tanaman singkong ke Maluku pada abad ke-16 dengan bibit tanaman singkong dari Brasil. Selain Portugis, Spanyol juga mengenalkan singkong ke seluruh dunia. Singkong dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ubi kayu atau ketela pohon. Bahasa Sunda menyebut singkong dengan sampe. Bahasa Jawa menyebutnya pohung atau telokaspe. Telokaspe merupakan perpaduan dua kata dari bahasa Spanyol dan Portugis. Kata ketela menurut Hari Suroto berasal dari bahasa Spanyol dengan asal kata Castilla. Castilla merupakan sebuah wilayah di Spanyol yang masyarakatnya turut serta dalam pelayaran ke Pulau Maluku dan mengenalkan tanaman singkong. Sebenarnya banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya mana sih yang lebih sehat antara nasi atau padi-padian dengan umbi-umbian seperti ubi? Jadi begini, fams, seperti yang dikutip dari detik.com, menurut Dr. Minarto, Direktur Bina Gizi Kementerian Kesehatan, padi-padian mengandung energi yang terlalu tinggi, sedangkan seratnya kurang. Dalam hal ini, umbi-umbian lebih sehat karena lebih kaya akan serat. Kandungan kalori atau energi yang terlalu tinggi dalam padi-padian ini menjadi tidak sehat jika tidak diimbangi olahraga dan aktivitas fisik lainnya. Kalori yang menumpuk ini bisa memacu kegemukan ataupun peningkatan kadar gula dalam darah. Sementara itu, kekurangan serat bisa menyebabkan berbagai gangguan pencernaan. Gangguan yang ringan berupa susah buang air besar hingga yang berat seperti kanker. Berbagai penelitian ini membuktikan bahwa kurang serat bisa meningkatkan resiko kanker usus.
Hi, kok ngeri ya Fems ya? Yang satu ini Fems bisa menjadi solusi pengganti beras yang rasanya enak tenan. Ubi madu untuk ekspor. Kalau ngomongin soal ubi madu Fems, udah pasti nih ingatan kita bakal langsung tertuju pada jenis ubi madu dari Cilembu. Ubi madu ini sangat identik ya Fems dengan kata Cilembu, sebuah desa di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tapi siapa sangka Fems, ubi madu ini ternyata nggak hanya tumbuh subur di desa Cilembu aja loh. Bergeser sedikit ke Jawa Tengah, ada juga nih ubi madu yang bahkan telah terbang jauh ke pasar dunia. Ubi madu dari Magelang ini udah merambah pasar Asia Timur, juga Tenggara loh Fems. Oh my wow, ubi madu mendunia Fems. Ayolah Fems, kita ikut ke kebun. Kita panen yang manis-manis si ubi madu khas Cilembu tanpa mengenal musim. Ubi madu dari kebun di wilayah ini bisa dipanen hampir setiap hari Fems. Oh iya, kebun ubi madu dari Jawa Tengah ini berlokasi di Kabupaten Magelang, tepatnya di Dusun Truni, Kelurahan Candisari, Kecamatan Windusari. Makanya nih ya, jenis ubi madu dari sini dipasarkan dikenal juga dengan nama ubi madu sari. Fems, ubi adalah sebutan untuk umbi tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan pangan. Biasanya sih jenis umbi-umbian ini menjadi bahan pangan alternatif pengganti nasi. Di Indonesia, jenis ubi kayu alias singkong dan jenis ubi jalar jadi yang paling populer diminati di masyarakat. Nah, untuk ubi madu ini masuk ke dalam jenis ubi jalar Fems. Umumnya nih Fems, jenis ubi jalar ini dipanen dalam periode waktu 3-5 bulan sekali. Tapi di sini, petani ubi di Windusari ini tidak mengenal istilah panen raya. Untuk mengakali tingginya permintaan pasar, sejak awal ubi ditanam ini tidak bersamaan. Hasilnya, lahan panennya pun bisa bergantian. Kalau cuaca dan alam sedang mendukung, dari satu lahan kecil, kebun ubi madu sari ini biasanya sih mampu menghasilkan 2-4 ton ubi jalar. Nah, dari kebun para petani, ubi lanjut dibawa untuk dibersihkan dan disortir sesuai dengan jenis atau grade-nya. Ubi madu yang tumbuh di dalam tanah harus dicuci satu persatu. Tentu akan memakan waktu. Makanya nih, walau skalanya masih rumahan, sentuhan teknologi sederhana ini juga diterapkan. Dengan mesin cuci ubi seperti ini, lumayanlah bisa mempersingkat waktu produksi. Maklum deh Fems, dari tempat ini sekitar 1 ton ubi madu harus didistribusikan ke banyak pasar di dalam Pulau Jawa maupun sampai ke luar negeri. Huish, ngeri Fems. Untuk ubi yang olahan, kita masih di wilayah seputaran di Jawa aja. Untuk pasar-pasar sama toko oleh-oleh. Terus untuk yang grade B-nya itu masuk di supermarket. Itu kita masih di All Jateng. Terus yang A itu masuk ke ekspor, kita lewat ke perusahaan ekspor sayur mayur dan buah-buahan gitu. Wilayah Asia Timur seperti Jepang dan Korea menjadi pasar terbesar pendistribusian ubi madu sari kualitas terbaik dari Magelang ini Fems. Sedangkan untuk Asia Tenggara, negeri singa Singapura menjadi market utamanya. Selain pasar luar negeri, wilayah dalam negeri khususnya area Pulau Jawa masih tetap kok jadi area pendistribusian si manis ubi madu ini Fems. Mantap! Berangkat Bang! Ini nih yang bikin ubi madu ini tetap eksis dari zaman dulu sampai sekarang Fems. Walau udah menembus kancah internasional, ubi madu sari dari Magelang ini masih tetap disayang dengan diracik jadi olahan jajanan jadul masa lalu. Orang dulu sih mengenalnya dengan sebutan kremes, tapi untuk menyesuaikan zaman, kremes ubi zaman now ini juga dikenal nih dengan sebutan grubi. Jadi kangen nih. Menjadi makanan yang favorit sejak masa lalu, grubi cukup digemari di banyak wilayah negeri. Cemilan ini cukup populer nih, khususnya di Jawa Tengah. Grubi menjadi oleh-oleh khas dari daerah Karanganyar, Surakarta, dan pastinya wilayah Kabupaten Magelang Fems. Di sini jenis ubi madu yang dipakai untuk grubi emang bukan berasal dari grade A maupun grade B yang biasa untuk pasaran ekspor dan supermarket. Tapi Fems, perbedaan besarnya cuma di ukurannya aja kok. Untuk kualitas dari ubinya relatif sama aja. Oh iya,
Untuk menciptakan karakteristik groovy atau kremes yang renyah, umbi ubi madu ini emang harus diiris khusus dengan mesin supaya bentuknya ramping dan memanjang. Nah, supaya tampilannya lebih cantik nih, bisa juga kok diberi tambahan warna makanan. Oh ya Fems, rumah produksi kremes atau groovy dari Magelang ini sebenarnya masih terhitung baru. Eksisnya belum ada 5 tahun kok Fems. Tapi meski begitu, permintaan groovy atau kremesan ubi dari sini ini terbilang cukup tinggi. Gak heran deh, dalam sehari sekitar 3 kuintal ubi madu sari bisa jadi bahan baku produksi. Mantap, sehari 300 kilo Fems. Walaupun sebenarnya karakteristik ubi madu ini udah mempunyai cita rasa yang manis, untuk membuat groovy, tambahan gula ini masih dibutuhkan Fems. Siraman gula merah cair saat ubi sedang digoreng seperti ini gak cuma bikin manis aja sih, tapi juga menjadi perekat alami untuk groovy. Jadi gampang tuh dibentuk kecil bulat-bulat seperti ini. Cakep. Dengan harga sekitar Rp10.000 per kemasannya, groovy dari Magelang ini udah menjangkau ke banyak wilayah di Jawa Tengah. Bahkan sampai ke Bogor, Depok, sampai juga ke Jakarta. Di sini Fems, terdapat sekitar 4 variasi warna groovy ubi madu. Ada merah, kuning, hijau, dan ungu. Kalau untuk rasa sih, nikmatnya sama aja kok Fems. Fems, groovy emang jadi variasi lain dari olahan ubi madu yang banyak beredar selama ini. Biasanya sih, ubi madu ini cukup hanya dipanggang, udah enak dari sananya. Disebut ubi madu karena emang saat dipanggang atau dipanasin ini akan keluar lelehan manis yang seperti madu. Lelehan seperti itu keluar dari daging umbinya Fems. Sebagai makanan alternatif pengganti nasi, ubi madu ini memang kaya nutrisi. Ubi madu yang tergolong sebagai jenis ubi jalar merupakan sumber karbohidrat yang lebih baik dibandingkan dengan nasi putih bila dilihat dari indeks glikemiknya. For your info nih Fems, indeks glikemik ini adalah indikator seberapa cepat karbohidrat pada makanan mempengaruhi kenaikan gula darah dalam tubuh. Cocok lah buat yang lagi diet gula. Enaknya dapat, sehatnya juga dapat Fems. Mantul Fems. Si bulat-bulat ini pasti pada kenal dong Fems. Yap, si cilok. Atau di tempat lain disebut pentol. Emang banyak fans nih Fems. Rasanya gurih-gurih gimana gitu ya. Wait, tapi ada loh cilok yang berbeda. Beda banget. Ciloknya justru manis. Cilok alias aci dicolok ini dibuat dengan bahan dasar dari ubi. Aci atau tepung tapioka ini bisa dibuat banyak olahan jajanan yang biasa dijual ala kaki lima. Dengan mengkonsumsi kuliner aci dari ubi ini, dipercaya bisa mencegah diabetes dan bagus untuk kesuburan, ibu hamil, dan menyusui. Gak hanya yang berwarna ungu, ubi jalar dengan warna kuning ini kaya akan karotenoid. Selain bersih, bahan-bahan yang digunakan juga dikenal kaya manfaatnya. Sebetulnya nih Fems, bahan yang digunakan untuk pembuatan cilok ubi jalar ini persis dengan cilok kebanyakan. Hanya ada tambahan parutan ubi di dalam adonannya. Setelah kalis, baru deh bisa dibentuk bulat kecil-kecil. Lanjut, cilok direbus dengan air panas dan sedikit minyak supaya antar ciloknya nggak saling berdempetan alias lengket Fems. Karena ubi punya warna yang beragam, campuran parutan ubinya ini bikin tampilan cilok jadi lebih cantik ya. Hehehe. Ini nih yang nggak kalah spesialnya nih. Saus yang digunakan ini bukan lagi bumbu kacang, tapi ada rasa mocha, coklat, dan rasa blueberry Fems. Kalau singkong pasti tahu dong Fems. Iya, nama lainnya ketela atau juga ubi jalar. Tapi tahu nggak Fems, singkong ini nggak cuma bisa jadi bahan pangan aja. Si cassava ini dia bisa dijadikan bahan baku plastik loh. Nah, dan yang satu ini ramah lingkungan Fems. Pati singkong diproses menjadi pelet. Mirip kayak biji plastik gitu Fems. Pelet ini akan meleleh, terus ditiup udara sehingga mengembang seperti balon Fems. Untuk plastik bermotif, ya bisa langsung dicetak dengan motif yang diinginkan. Warnanya juga beragam loh Fems. Mau warna apa aja ada. Ukurannya juga beragam. Kantong belanjaan kecil, kantong berukuran besar, sampai kantong untuk sampah. Fems, singkong ini dipilih sebagai bahan utama karena potensinya di Indonesia ini sangat melimpah. Jadi nggak perlu khawatir nih kehabisan bahan baku singkong ya. 1 kilogram singkong ini bisa menghasilkan 600 lembar kantong. Teksturnya jauh lebih halus dibandingkan kantong plastik kresek biasa Fems. Kita buktiin ya kalau kantong nabati ini benar-benar ramah lingkungan. Kantong nabati kita gunakan untuk media pengomposan.
Cuma butuh waktu sekitar kurang lebih 10 harian aja, kantong ini bisa menyatu dengan tanah. Metode ini nggak perlu lahan yang luas, fams, dan nggak menimbulkan bau pada tanah. Terbukti ya, kalau kantong nabati ini compostable. Diaduk di air, perlahan kantong nabati ini benar-benar larut dalam air. Keren! Pengujian terakhir, kantong nabati ini dibakar. Hasilnya nggak meleleh. Hasilnya malah berubah jadi abu, fams. Jadi gimana? Terbukti kan kalau kantong nabati ini sangat aman dibandingkan plastik. Buktinya aja, India, Madagaskar, dan Kolombia sudah rutin mengganti plastik dengan kantong nabati ini. Anyway, bukan dikurangi wadah plastiknya ya, tapi penggunaan wadah plastik ini sekali pakai yang harus dikendalikan. Tujuan demi lingkungan yang lebih sehat, fams. Mantap! Nah, fams, sudah 45 menit nih kita menemani kamu pagi ini. Semoga Ragam Indonesia episode ini bisa menjadi tontonan yang berarti ya, fams. Sampai jumpa besok di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Oh my wow!